Selamat pagi. Selamat pagi untuk anak MEM semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Ya, kita senantiasa berharap tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita sehat-sehat semua, orang tua, keluarga, dan juga saudara-saudara kita. Kita berharap tetap dalam perlindungan Tuhan yang Maha Baik. Sebelum kita melakukan pembelajaran kita di pagi ini, berikan komentarmu di kolom komentar. Sebutkan namamu dan katakan kamu hadir sebagai absen yang saya ambil nanti untuk pembelajaran ke-6 PPKN. Jadi biasakan selalu memberikan absenmu di kolom komentar. Terima kasih sudah mau bergabung bersama MEM untuk melakukan pembelajaran di pagi hari ini. Nah, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, pagi ini pertemuan ke-6 materi kita tentang pelaksanaan kerjasama dalam berbagai lingkup kehidupan. Pelaksanaan kerjasama dalam berbagai lingkup kehidupan ini bisa terwujud, bisa terlaksana tentu dengan adanya yang namanya kesadaran sebagai makhluk sosial. Ya. Manusia adalah makhluk sosial. Tentu kita tahu semua itu apa yang dikatakan makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang membutuhkan orang lain, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, sebelum kita lanjutkan, tentu minggu lalu kamu sudah memahami tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang kehidupan di masyarakat. Ada beberapa bentuk kerjasama yang sudah kita pahami minggu lalu. Ada kerjasama dalam kehidupan sosial politik, kerjasama dalam bidang ekonomi, kerjasama dalam bidang pertahanan, dan juga kerjasama antar umat beragama. Semua kerjasama yang terwujud ini dalam negara kita merupakan kekuatan yang dimiliki bangsa kita untuk mencapai yang namanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, kerjasama itu sendiri tentu sudah menjadi tradisi dan juga nilai-nilai leluhur yang sudah kita miliki sejak dulu, atau yang sering kita kenal dengan yang namanya gotong royong. Nah, semangat gotong royong inilah menjadi semangat ataupun ciri khas bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, muncul di sini pertanyaan, ya. Untuk mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkup kehidupan, ya, kita disuguhi dulu pertanyaan tentang seberapa penting sih kerjasama itu? Ayo, ada yang bisa menjawab? Iya, yakin MEM semua pasti bisa menjawab. Ya, jawabannya tepat. Ya, berbicara seberapa penting tentang kerjasama, sangatlah penting. Sangat-sangat penting. Nah, kerjasama itu tentu bisa menjadikan suatu pekerjaan menjadi lebih mudah dengan bekerja sama dalam segi berbangsa dan bernegara, membuat negara kita menjadi kuat, ya, negara yang besar, negara yang bisa sejajar dengan negara lain, tentu semua dilandasi dengan namanya kerjasama. Nah, kerjasama tentu kamu bisa mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena tadi kita katakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Sebagai warga negara yang baik, ya, warga negara yang baik, kita harus membiasakan diri untuk melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat tanpa membeda-bedakan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah.
Kita negara yang beragam, negara yang multikultural, negara yang sangat-sangat majemuk dilihat dari kacamata bangsa kita. Ya, meskipun kita berbeda-beda dari segi unsur budaya tadi, ya setiap warga negara harus tetap bekerja sama, bersatu padu, ya, dan berjuang untuk mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia agar bisa kita wujudkan yang namanya cita-cita nasional bangsa kita, yakni apa cita-cita bangsa kita? Ya, yakni mewujudkan negara yang merdeka, negara yang tetap bersatu, negara yang berdaulat, dan tentunya negara yang adil dan makmur. Nah, jadi untuk kali ini yang kita lakukan adalah melakukan yang namanya kerjasama dalam lingkup kehidupan, ya, mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkup kehidupan. Nah, karena kita semua adalah makhluk sosial, jadi kita diminta untuk membiasakan diri melakukan kerjasama dalam lingkup kehidupan. Nah, lingkup kehidupan kita itu ada banyak, ya. Tentu lingkup kehidupan itu adalah wilayah ataupun tempat yang diri kita melakukan aktivitas. Nah, lingkup kehidupan yang pertama nanti kamu diminta untuk melakukan bentuk-bentuk kerjasama seperti di lingkungan keluarga. Kenapa pertama lingkungan keluarga? Karena keluarga lah yang merupakan lingkungan pertama anak ataupun tempat pertama kita memahami nilai-nilai dan juga norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi setiap lingkup kehidupan ini nanti kamu buat masing-masing 5 poin, ya, membuat 5 poin contoh-contoh bentuk kerjasama, ya, bentuk kerjasama yang pernah kamu lakukan atau yang bisa kita lakukan di lingkungan keluarga. Contoh di sini ada membantu adik belajar. Nah, kira-kira kegiatan membantu adik belajar ini manfaatnya apa ya? Ya, apa sih manfaat dari kegiatan itu? Nah, jadi setiap kegiatan harus kamu tuliskan juga manfaatnya apa, ya, di lingkungan keluarga. Kemudian setelah lingkungan keluarga kita pasti bersosialisasi di masyarakat yang disebut dengan lingkungan masyarakat. Berarti di lingkungan sekitar kamu, ya. Apa kira-kira bentuk kerjasama yang bisa kita lakukan di lingkungan masyarakat atau yang sudah pernah kamu lakukan? Nah, tuliskan 5 apa manfaatnya. Nah, setelah itu kamu mendapatkan nilai sosial itu di lingkungan sekolah, ya, tentu banyak. Dalam proses belajar kita selalu membiasakan yang namanya bekerja sama, ya, tentu dalam hal yang positif. Nah, tuliskan 5 poin bentuk ataupun kegiatan-kegiatan yang mencerminkan kerjasama. Tuliskan kembali apa manfaat kegiatan tersebut. Nah, kemudian lingkungan yang terakhir yaitu dalam lingkup negara kita. Nah, berarti ini sebagai warga negara yang baik, apa kira-kira kegiatan yang mencerminkan kerjasama terkhusus dengan keadaan kita saat ini? Apa kira-kira kerjasama yang bisa kamu sumbangkan sebagai warga negara yang baik terhadap negara ini dengan keadaan negara kita yang mengalami bencana saat ini? Tuliskan apa manfaat kegiatannya. Ya, jadi buat dalam bentuk bagan seperti yang sudah membuat di sini. Setiap lingkup ada bagan-bagannya. Nah, setelah itu nanti, ya, kamu fotokan, buat di buku latihanmu rapi, tuliskan pertemuan ke-6, buat judulnya. Hasilnya fotokan, kirimkan ke form yang membuat nanti di Google Classroom. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan, ya, atau memberikan pertanyaan di kolom komentar, atau boleh WA saya melalui wali kelas kamu. Baik, demikian anak-anak MEM. Mohon dikerjakan tepat waktu sesuai roster kita. Ya, MEM berharap tidak ada satupun yang tidak mengerjakan karena ini akan menjadi
nilaimu nanti ya, untuk nilai semester kita. Tetap di rumah saja, jangan kemana-mana ya. Mari kita senantiasa berdoa agar bencana yang melanda negara kita segera dipulihkan Tuhan. Amin ya Tuhan. Saya merindukan kalian anak-anakku. Mohon maaf buat kesalahan mem selama ini. Stay at home. Selamat pagi.